Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Wanita super seksi. Alula berdiri di sisi Alicia sambil mengelap piring yang ada, sementara Carlina cuek dengan masakannya. Tak ada obrolan menarik. Alula memikirkan sesuatu, mencoba berbuat iseng. Sampai ia teringat dan berpura-pura melirik terkejut pada Alicia, namun suaranya diatakan supaya pelan. Oh ya ampun, sontak Alicia beroleh sinis. Apa? Alula menyipit mata. Tante sudah ada kerutan wajahnya. Ini tanda-tanda penuh Andini loh. Alula melirik sekilas pada Carlina. Lihatlah, ibu saja sudah kepala 5 tapi masih awet muda. Sepertinya ibu bukan wanita pemikir keras, makanya awet muda, cetusnya. Tahu apa kamu anak kecil, sanggah Lisha. Lisha memang tidak menyukai Alula karena semenjak ada Alula, suaminya sibuk mengurus perihal anak itu dan putranya. Justru Lisha yang seolah tidak menarik lagi untuk diurusi. Mungkin karena kejenuhan Abimanyu yang berasur membaik setelah adanya kegiatan baru, apalagi sebentar lagi akan ada cucu. Ya tahulah, kan sedikit-sedikit Alula sering mempelajari tentang itu. Tante tahu kenapa Romo awet muda. Meski tak menyukai, tapi Lisha penasaran dengan apa yang Alula katakan. Diam-diam dia mendengarkan. Itu karena menikahi tante yang usianya lebih muda. Romo menyedot semua energimu yang dia jadikan sebagai obat penangkal tua. Jadi hati-hati, takutnya tante semakin tua, padahal umurnya masih muda. Lisha menoleh cemberut namun tatapannya mengisyaratkan bahwa dia percaya pada kata-kata Alula. Aku sih menyayangkan sekali kenapa tante menikah dengan Romo yang lebih tua dan punya anak. Harusnya wanita cantik sekelas tante mendapatkan pria yang lebih tampan muda dan lebih gagah perkasa. Alula memanipulasi. Wajah tante harusnya bisa lebih muda dari Om Raiden, tapi lihatlah, sudah banyak sekali kerutan di wajah. Alula menggeleng dengan bibir mencepik. Sangat disayangkan, katanya lirih. Ada apa dengan perasaan Lisha? Kenapa rasanya ucapan Alula sangat benar sekali? Dia cantik dan masih muda. Kenapa harus mau diperlakukan dingin oleh suaminya? Cukup sudah sabar ya, Lisha mau berunjuk rasa pada Abimanyu yang tiba-tiba mendingin padanya. Meja makan panjang itu sudah lengkap dengan peserta sarapan pagi. Abimanyu duduk di kursi utama seperti biasa dan Raiden duduk di kursi utama sisi lainnya. Alula di sisi kiri suaminya, Carlina di sisi kanan Raiden. Ayu di sisi ibunya, sementara Arga di sisi kiri Alula. Saat ada Raiden, Abimanyu hanya ditemani Eyang dan Lisha saja. Lelaki itu tahu pasti anak-anak membencinya. Kenapa kemarin masih baik, tapi sekarang Abimanyu merasa tersinggung dan kesepian? Apakah karena cinta pudar Carlina yang mulai dia ketahui? Mereka makan dengan tenang tanpa suara. Selesai makan, barulah Abimanyu membuka obrolan. Jadi Alula masih mau melanjutkan kuliah? Alula menoleh dengan tundukan kepala refleks. Iya, Romo, Raiden dan yang lainnya hanya mendengar. Hati-hati di jalannya, di tempat kuliah juga. Ingat, ada cucuku yang sedang berkembang di dalam perutmu, tutur Abimanyu. Iya, Romo, sambung Alula patuh. Setidaknya meskipun berpoligami, Abimanyu masih menjadi mertua yang baik bagi Alula. Berita tentang keluargamu hari ini sudah rilis, tidak usah cemas tentang pandangan orang terhadapmu. Lanjutkan hidupmu seperti biasa. Tidak akan ada yang bisa meredahkanmu hanya karena berita palsu, kata Abimanyu. Alula mengangguk. Iya, Lula ucapkan terima kasih banyak. Raiden ikut mengusap rambut istrinya. Tada ia juga bersyukur. Abimanyu mengangkat ujung bibir dingin lalu bangkit dari duduk dan pergi setelah itu. Langkah gamang dia ayunkan. Entah akan seperti apa ia menjalani rumah tangga yang mulai tidak berada di bawah naungannya.
Di saat dirinya bahagia menyambut datangnya cucu pertama, Karlina justru semakin dingin saja padanya. Berulang kali dia mendatangi kamar Karlina dan mencoba meminta maaf juga tanggapan, tapi wanita itu terus-menerus mencari alasan untuk tidak terlibat konfrontasi. Entah kenapa, Lisha seolah tak menarik lagi baginya. Dia mulai mencari hal yang selama ini melekat tanpa dia sadari dan tak ingin sekalipun dia kehilangannya. Bahagianya, kesenangannya, kenyamanannya, rupanya masih sama, yaitu datang dari Karlina. Lisha hanya obat di saat Karlina tidak lagi mampu membangkitkan semangat lelakinya. Setelah dirinya lelah dengan pencarian seksual, Abimanyu hanya ingin menikmati setiap embusan napas dengan mengobrol, bicara hati ke hati, bernostalgia, mengingat kembali masa muda sambil meminum teh bersama. Tentu saja itu Syah, jika tidak berkhianat, kisah hidupnya akan memiliki happy ending jika tidak tergoda wanita lain. Yang membuat Karlina bungkam dan tidak berniat mengakhiri kisahnya dengan happy ending adalah pengkhianatan dari seorang Abimanyu itu sendiri. Abimanyu berdiri tepat di depan jendela besar kamar miliknya, menatap teras rumah yang akan dilewati semua anak-anaknya. Sejenak Abimanyu mengingat kata Karlina malam tadi sebelum tidur. Saat dirinya datang dan mencoba mengobrol dengan wanita itu setelah mengurus masalah Alula dan Emily. Apa yang harus aku lakukan, supaya kamu mau bicara denganku, kata Abimanyu. Memangnya kita mau bicara apa? Karlina hanya membelakangi suaminya yang duduk di sisi ranjang. Kamu membenciku selama ini, dan aku baru menyadari, bertahun-tahun Lisha tinggal di sini dan kamu hanya diam saja. Kupikir dengan diammu sebuah tanda bahwa kau baik saja. Ternyata kau membenciku, Lin. Karlina membalikkan badannya, menatap Abimanyu yang sendu. Aku tidak membenci Mas Abi. Jika iya, pasti aku sudah pergi dari sini, ujarnya. Tapi aku ada dan kamu tidak pernah mau bicara denganku. Bahkan tatapanmu seolah dingin padaku. Karlina tersenyum getir. Karena begitulah cara Mas menyiksaku selama ini, sampai kapanpun aku tidak akan pergi dari rumah ini. Aku tidak akan minta bercerai sebelum Mas Abi sendiri yang menceraikan aku. Jelasnya. Tapi jangan berharap lebih, karena setiap hari kita akan terus seperti ini. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita saling menghangatkan satu sama lain seperti sebelum Mas menikah lagi. Imbuhnya. Aku ada hanya untuk anak dan janjiku pada almarhum ayah kita. Selebihnya terserah Mas Abi. Kalau memang Mas Abi mau menceraikanku karena tidak lagi mau memberikan hakmu, aku ikhlas, timpalnya. Abimanyu memejamkan matanya, mengingat kata ironi yang malam tadi berderai dari mulut istri pertamanya. Apakah harus ada perceraian setelah bertahun-tahun lamanya hidup bersama di bawah atap yang sama? Tapi jikalau tidak bercerai, sangat tipis kemungkinan Karlina memaafkan dirinya. Mempertahankan hubungan ini, sama seperti menjejalkan bara api pada Karlina, yang hanya menyandang status istri tapi tidak mau melayani.
Meski bukan itu yang Abimanyu inginkan, tapi tetap sudah lain rasanya setelah dikhianati sampai menahun. Sekejap lamunan Abimanyu membuyar, saat matanya menatap ke arah mobil sport berwarna merah. Di depan teras sana, Alula dan Raiden sudah menaiki mobilnya. Raiden terus-menerus memberikan ciuman kecil pada Alula, memperlakukan wanita mungil itu secara baik. Terlihat sekali Alula manja dan Raiden memanjakan wanita mungil itu. Seandainya saja cara Abi menjaga Karlina seperti Raiden pada Alula yang tak pernah menuntut sempurna, seperti bisa memasak, menyetrika, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Pasti Karlina akan terus terlihat menarik sampai tidak ada sedikit pun kesempatan untuk dia tertarik dan tergoda wanita lain. Raiden benar, jika sudah mampu menyewa banyak pelayan, lalu kenapa masih menuntut satu orang istri mengerjakan ini dan itu untuknya, jika waktu istri hanya untuk mengurus rumah tangga? Lalu kapan punya waktu berdandannya, merawat dirinya, bermanja-manjanya? Karlina tidak akan pernah bisa membuat ranjangnya berderit seperti Lisha jika pekerjaan rumah tangga telah menguras tenaga. Dari tempatnya, tak sengaja Raiden menatap ayahnya yang masih setia bergeming memandangi dirinya bersama Alula. Ada kekosongan hati yang Raiden tangkap dari wajah sendu ayahnya. Apapun sesal itu, semua sudah Raiden serahkan pada Karlina. Dia tak mau lagi ikut campur urusan rumah tangga orang tuanya. Biarkan kali ini Abi menyelesaikan kisah cinta segitiganya. Entah itu Lisha yang dilepas atau Karlina yang terlepas. Yang pasti, Raiden masih putranya. Sampai kapanpun Abimanyu ayah Raiden. Tak ada mantan ayah ataupun mantan anak, kendatipun kedua orang tua harus berakhir berpisah. Malam ini aku mohon izin bos. Aku ada perlu sebentar. Suara Bastian membuat pandangan Raiden beralih dengan kening yang mengerut. Mau kemana? Ke rumah pemilik gelang kakimu yang kemarin? Kenapa bos sudah mirip mak-mak komplek, terlalu kepo? Sudah kubilang itu urusanku, sanggah Bastian. Aku penasaran saja, apakah dia yang membuat seorang Bas tidak mau menikah? Lula juga penasaran, imbuh Alula menimpa. Meskipun aku tidak ingin berbagi cerita padamu bos, tapi aku pastikan ucapanmu benar, kata Bastian. Alula membulat matanya. Wah, siapa sih yang sudah merebut hati Casanova satu ini? Jangan senang begitu nyonya muda, karena kami hanya akan memiliki akhir kisah yang sad ending. Cetus Bastian. Kenapa Alula dan Raiden menyeletuk bersamaan? Kami tidak akan pernah pantas bersama. Aku dan dia sangat berbeda. Dia wanita baik dan aku hanya pecundang, ungkap Bastian. Alula mengernyit. Hei, kenapa Om Bas jadi melankolis begini? Perjuangkan cinta Om, dan menikahlah. Hidup bukan soal bersenang, senang saja, ada masa tua yang harus dijalani bersama pasangan. Mengobrol, membicarakan masa depan anak dan hal seru lainnya yang tidak boleh dilewatkan. Menunggu ajal datang akan terasa menyenangkan jika bersama yang tersayang. Seperti aku dan Baby,
Sela Raiden menyengir. Setia dulu, baru bilang begitu. Protes Alula. Masih meragukanku, cubitan di kedua pipi Alula dapati. Ada yang namanya puber kedua. Tapi saat itu terjadi sama Om, Lula mau menjelma menjadi wanita yang super seksi. Alula berbicara lengkap dengan gestur seksinya. My good girl. Raiden melabuhkan kecupan lembut pada bibir mungil wanita itu. Bastian hanya menggeleng ringan. Norak. Rencana yang sudah Bastian niatkan, segera lelaki itu jalankan. Bastian meraih kotak kecil yang dimasukkan ke dalam kotak sedang. Kotak pink berpita merah Bastian tenteng. Dia turun dari mobil lalu melangkah pada pintu masuk utama hunian mewah. Sejenak dia berdiri melamun sebelum kemudian meletakkan kotak di tangannya tepat di depan pintu kaca ini. Ini adalah rumah dari pemilik gelang kaki yang Bastian simpan selama kurang lebih 5 tahun lamanya, dan kini Bastian memilih untuk tidak lagi menyimpannya. Melupakan adalah hal yang ingin sekali dia lakukan. Bertahun-tahun lamanya Bastian harus berpura-pura tidak menyukai pemilik gelang kaki itu hanya karena tidak mau membuat sang tuan murka. Semoga kejadian malam itu akan terhapus dari memori ingatanku setelah aku mengembalikan gelang ini. Gumam Bastian lirih. Dia tinggalkan kotak tersebut begitu saja. Kembali Bastian berlari memasuki mobil miliknya kemudian bergegas berlalu dari tempat itu. Di belakang mobilnya, rupanya ada mobil yang mengamati gerak-geriknya. Seorang wanita yang memiliki rumah kaca ini. Rumah yang selama beberapa hari ini dibiarkan tak berpenghuni. Kini pemiliknya datang dengan sejumlah pertanyaan yang tidak keruan. Bastian datang ke sini, apa disuruh Raiden, gumamnya pelan. Segera wanita itu keluar dari mobilnya berlari dan mengambil kotak yang Bastian tinggalkan di sana lantas segera membukanya. Berharap, kotak ini masih ada sangkut pautnya dengan Raiden mantan kekasihnya. Emily, adalah pemilik dari rumah kaca dan kotak yang Bastian tinggalkan ini. Emily, yah dialah pemilik dari gelang kaki yang Bastian simpan bertahun-tahun lamanya. Bersambung.